بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن Muhasabah malam, تمحو الخطايا والذنوب. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah pernah mengatakan dalam sebuah kitab bahwa jika rasa kecemburuan telah lenyap dari hati seseorang, maka akan hilanglah kecintaannya atau bahkan lenyap agamanya. Sebab bermula dari rasa kecemburuan seseorang maka akan tumbuh semangat beramal ma'ruf nahi mungkar, semangat untuk jihad fi sabilillah. Dan kita bisa bayangkan seandainya hal ini hilang dalam diri seseorang, maka hilang pula daya juangnya sehingga tidak punya keinginan untuk menegakkan yang ma'ruf atau menghilangkan yang mungkar. Melihat betapa pentingnya ghirah atau kecemburuan yang bernilai positif, di mana seseorang harus dapat memainkan kearifan akalnya dan perasaannya, dan diminta untuk bukan sekedar asal cemburu yang tanpa fakta ataupun cemburu buta yang sia-sia. Maka tentunya kita perlu mengetahui dan perlu mengkaji bagaimana cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tercela, lalu dampak yang diakibatkan dari kecemburuan yang dilontarkan secara sia-sia atau hanya berlandaskan pada kecemburuan buta semata. Secara garis besar, bahwa bentuk atau macam kecemburuan itu hanyalah terbagi dua. Yang pertama adalah cemburu yang terpuji, yaitu cemburu yang bernilai positif yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemburuan yang tidak keluar dari garis-garis Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya di antara adalah ketika seseorang cemburu melihat pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang mukmin, jiwa seorang muslim tentunya akan bergejolak, akan berguncang bila ada seseorang ataupun pihak yang mau melanggar ataupun sudah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang mukmin akan benci melihat orang yang berlaku jahat, berbuat kemungkaran, dan juga akan marah ketika hak-haknya diabaikan orang lain. Dan ini pun telah diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Wa ma intaqama Rasulullah SAW li nafsihi illa an tantahika harumatillahi fayantakimu lillahi biha. Rasulullah tidak pernah dendam terhadap dirinya, kecuali jika cenderung pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun marah terhadap hal itu. Kenapa seorang ulama seperti Ibnu Qayyim al-Zawjiyah mengatakan bahwa Islam akan tegak sempurna di atas dasar kecemburuan terhadap kemungkaran, ghirah, cemburu terhadap kemaksiatan yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itulah diutus para rasul-rasul, diberinya kitabullah agar semua kemaksiatan dan kemungkaran dapat dikikis dan kemuliaan ditegakkan di atas seluruh alam semesta. Lalu bentuk yang kedua adalah kecemburuan yang tercela, yaitu kecemburuan yang sia-sia, bersifat egoistis atau individual, yang keluar dari garis syar'i, yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan nilai keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Yang pada ujungnya, kecemburuan seperti ini hanya akan mengakibatkan kerusakan, kezaliman, kemaksiatan terhadap pelakunya sendiri. Dan ini yang sering terjadi pada diri kita, kecemburuan buta seorang suami terhadap istrinya. Atau sebaliknya, kecemburuan seorang istri terhadap suaminya. Kecemburuan suami kepada istri karena kecintaannya yang tanpa bukti yang jelas. Rasa saling curiga yang muncul disebabkan tidak ada saling pengertian dalam rangka mentaati Allah dan agamanya misalnya. Begitu pula sebaliknya, kecemburuan seorang istri kepada suami karena isu yang lewat, karena berita burung yang ada, atau adu domba seseorang yang hasad pada dirinya, yang akhirnya menimbulkan pertengkaran, pertikaian,
perbuatan dosa dan juga ketegangan di antara kedua pasangan tersebut. Rasa cemburu yang dimiliki seseorang tentunya akan berbeda, tergantung pada karakteristik orang tersebut, sifat kejiwaannya, dan bagaimana cara mendidiknya, dan tentunya yang paling tinggi adalah tingkat keimanan dan ketakwaan orang itu sendiri. Tadi saya katakan cemburu terkadang merupakan sifat terpuji, bahkan bisa jadi wajib hukumnya. Ketika seorang suami cemburu kepada keluarganya karena telah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semakna dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innallaha yagharu wa innal mu'mina yagharu wa ghiratullahi ayyatiyal mu'min ma haram alaih. Allah itu pencemburu dan seorang mukmin juga cemburu. Dan kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dari sisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang paling mulia adalah yang paling tinggi sifat kecemburuannya, tentunya kepada yang ma'ruf. Karena seorang mukmin yang menempatkan kecemburuan pada tempat yang semestinya, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk untuk memiliki sifat. Yang sifat ini adalah merupakan notabene sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diberikan petunjuk pada sifatnya, sifat Allah Azza wa Jalla, maka dia berhak mendapatkan rahmat Allah karena kedekatan hamba tersebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kecemburuan itu telah melampaui batas-batas syariah, maka tidak ada lagi hal yang bisa menjadikannya menjadi sebuah sifat yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin tadi seperti yang saya katakan, akan menimbulkan dampak yang negatif, yang merusak dalam kehidupan rumah tangganya. Sebab barang siapa yang menanamkan benih keraguan-raguan, maka dia akan menghasilkan buah yang mematikan, buah yang merusak. Seorang suami yang selalu meragukan setiap hal yang berhubungan dengan istrinya, berarti dia sedang menyiksa istrinya dan juga dirinya sendiri. Setiap hari dia akan dibayangi oleh prasangka yang tidak jelas kebenarannya. Begitu juga sebaliknya tentunya sang istri yang melakukan suaminya seperti itu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimanallahu wa iyyakum, pendengar Fajr FM yang berbahagia, kenapa kita harus mencemburui pasangan kita, sedangkan misalnya kita telah memilih mereka karena dinnya, karena agamanya, karena akhlaknya, karena dalam dirinya tidak ada yang perlu diragukan. Jadi untuk apa kita cemburu lagi? Hanya saja mungkin terkadang di antara kita tidak sengaja sering membuat pasangan kita cemburu. Tidak sengaja atau tidak sadar. Padahal hal itu adalah merupakan benih-benih atau percikan-percikan api yang bisa menimbulkan kecemburuan yang membabi buta. Misalnya ketika seseorang menceritakan seorang laki-laki atau seorang perempuan, kemudian banyak memuji sifat dan akhlaknya di hadapan pasangannya. Atau membicarakan tunangannya yang telah lalu misalnya. Calonnya yang telah gagal, gak jadi tapi masih sempat diceritain. Hal inilah yang terkadang memicu, menimbulkan kecemburuan di antara masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Tentunya pada ujungnya melampiaskan emosinya, amarahnya pada pasangannya. Nah, inilah yang perlu dicermati oleh kita. Maka dari sini ada pelajaran yang kita bisa ambil tentunya. Janganlah kita memuji seseorang ketika sedang berbicara dengan pasangan kita, yang tentunya berlainan jenis. Seorang suami memuji sang istri yang isyaratnya ada ketertarikan tersendiri misalnya, atau begitu pula sebaliknya. Jangan mengingatkan dia terhadap siapapun yang pernah memiliki hubungan dengan Anda. Ya. Hindari yang bisa membuat suami ataupun istri berprasangka buruk pada Anda. Lalu yang kedua, coba menumbuhkan rasa cinta di antara Anda berdua. Antara istri dengan suami dan antara suami ataupun dengan istri. Jangan sedikit pun bantah setiap perintah dari suami, karena itu akan menambahkan keraguan dalam dirinya. Kecemburuan ketika muncul hal yang diragukan, maka akan ada satu hal yang berbeda dalam diri seorang suami.
Jangan juga bereaksi keras pada setiap pasangan Anda ketika menanyakan sesuatu. Akan tetapi berikanlah penjelasan kepadanya agar dia merasa tenang, kemudian pada ujungnya akhirnya membuang pikiran-pikiran yang tidak baik atau pikiran-pikiran buruk ataupun kotor tentang diri kita. Lalu kuatkan diri kita dengan kesabaran dan juga harapan ketika kita menghadapi sifat cemburu yang muncul di antara pasangan kita, baik dari suami maupun sang istri. Ingatlah selalu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Ma akraman nisa'a illa karimun, wa ma ahanahunna illa laimun." Tidaklah seorang suami yang bersikap mulia kepada istrinya kecuali dia adalah orang yang mulia. Dan tidaklah seorang suami yang bersikap hina kepada istrinya kecuali dia pun adalah orang yang hina. Lalu yang berikutnya, jangan menjawab pertanyaan suami yang belum selesai. Sebagaimana mungkin di antara kita memiliki sifat egoistis, individualis, ingin mempertahankan argumen atau pendapat. Sebab kalau kita seperti itu, ini akan membuat sulit kita. Walaupun hal ini memang terkadang sulit, harus menekan sisi egoisme seseorang, sifat individualis kita. Tapi jika kita mencoba dan berusaha menguasai diri kita, maka insya Allah kita akan bisa memetik hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Sebab sebuah sikap ataupun perilaku yang tidak dibalas dengan perilaku yang sama, niscaya akan hilang dan lenyap dengan sendirinya. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Balas sesuatu itu dengan kebaikan. Perlihatkan sebuah perhatian yang tulus pada pasangan kita. Berikan padanya cinta dan kasih sayang, dan jangan menghina apapun yang ada pada dirinya. Tapi berikanlah motivasi dan juga semangat agar dia bisa merasa tenang dan tentram berada di samping kita. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menggenggam hati manusia. Allah yang membolak-balikan hati kita. Zat yang selalu menggenggam setiap kalbu Bani Adam. Allah yang berkuasa terhadap setiap masalah. Ketika kita selalu banyak berdoa, meminta dan memohon pada Allah Azza wa Jalla dengan tulus, yang mampu membukakan pintu-pintu langit, maka doa kita akan segera disambut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah pun akan merubah keadaan yang sulit menjadi lebih baik. Dan untuk selanjutnya akan mencatat kita sebagai seorang istri ataupun seorang suami yang saleh dan selalu dalam kebahagiaan dan ketenangan. Itulah sikap yang seharusnya kita ambil ketika memang kita melihat ada benih-benih kecemburuan di antara pasangan kita, baik istri maupun suami. Kalau kita tidak menganalisa, tidak sensitif melihat hal-hal tersebut, maka dikhawatirkan yang muncul adalah merupakan kecemburuan yang tercela. Yang ini akan mengakibatkan banyak sekali dampak yang negatif dan tidak baik terhadap kita maupun diri pasangan kita. Yang pertama adalah ghibah dan mencela. Seseorang yang membiarkan dirinya terkungkung dalam keadaan kecemburuan yang buta, yang tercela, maka akan sering memancing ghibah, kasakusuk, menjelekkan orang, saling mencela, menghina kepada sesama. Dan pada ujungnya dia akan selalu mencari kawan, partner, yang bisa diajak menjatuhkan kawan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, cukup bagimu apa yang telah kudengar dari Sofia, begini dan begini." Ketika Rasulullah SAW melihat kecemburuan Aisyah menggibah salah seorang istri dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad qalat kalimatan law muzijat bima'il bahr la mazajathu." Sungguh engkau telah mengeluarkan sepatah kata yang bila kau ucapkan dilemparkan ke air laut, maka air laut itu akan bergejolak. Artinya apa, masyarakat muslimin? Terlalu banyak pergunjingan membiarkan istri kita menggibah, membuat masalah itu akan justru semakin buruk, semakin jelek. Sebab telah dibicarakan dari mulut ke mulut. Yang satu lapornya begini, lalu ditambahin dikit
dilaporkan lagi ke yang lain, ditambahin dikit lagi. Akhirnya yang dikit jadi banyak. Yang padahal semua itu adalah bersumber dari kecemburuan yang tercela yang sedang dirasakan salah seorang dari pasangan kita misalnya. Begitu pula kisah Hafsah yang menggibah atau menjelekkan Sofia, salah seorang dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengatakan bahwa Sofia adalah anak seorang Yahudi, lalu keturunan Yahudi. Lalu hal itu disampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Rasulullah dengan bijak melerai kedua istrinya, mendudukan masalah pada tempatnya, dan dengan kearifannya menjauhkan dari hal-hal yang bisa membahayakan kedua istrinya tadi, yaitu penyakit ghibah. Lalu yang kedua, dampak yang buruk akan menjadikan seseorang melupakan kebaikan orang lain. Kecemburuan yang membabi buta, yang diikuti, yang dituruti, sering sekali menjadikan seseorang lupa begitu saja perbuatan baik yang telah dilakukan orang lain terhadap dirinya. Ia tidak ingat bagaimana bantuan yang telah diperbuat oleh orang tersebut terhadap dirinya, bantuan yang telah diterimanya, hilang rasa terima kasihnya. Dan tentunya hal ini akan mengakibatkan hilangnya pahala dan kebaikan dirinya, serta wali'azubillah akan mendatangkan dosa besar terhadap dirinya. Dan itu pun pernah terjadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mengiring seorang budak kepada Sofia. Ini juga terjadi di kasus-kasus rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, ketika Zainab menghina salah seorang pemberian dari istri Rasulullah SAW, dan itu akhirnya menjadikan kemaksiatan tersendiri, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk berpisah lama darinya sebagai sebuah sanksi atau pelajaran akan besarnya kesalahan yang diperbuat oleh salah seorang istrinya Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya, dampak yang negatif lainnya adalah bisa menjerumuskan orang lain dan juga tidak menjaga nama baiknya. Ya, orang yang selalu dirundung cemburu akan cenderung selalu menjatuhkan nama baik kawannya, tidak mau menolong orang lain. Seperti itulah keadaannya. Dan yang lainnya akan menimbulkan kebencian keluarga suami. Dan yang lainnya, yang kelima, akan menumbuhkan rasa iri dan dengki. Dari rasa kecemburuan yang tercela inilah, maka sifat tercela lain akan tumbuh, yaitu keirian, kedengkian, tidak ingin disaingi, maunya selalu dihargai, dihormati, dipuji, dan sebagainya. Dan jika itu tidak didapatinya, maka dia akan memperlihatkan nafsu iri dan dengkinya tanpa disadari. Dan tanpa disadari pula, hal itu akan membinasakan, menghancurkan dirinya dan juga keimanannya. Lalu yang terakhir, masyarakat muslimin rahmanallah wa iyyakum, menimbulkan tajassus dan membelenggu kemerdekaan pasangan kita, baik istri maupun suami. Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika atau suatu malam, ketika Rasulullah SAW datang, lantas beliau memeluk Rasulullah SAW, lalu Aisyah memasukkan kedua tangannya di rambutnya. Artinya mencurigai, ya, rambutnya basah apa enggak. Jadi ada rasa kecurigaan yang ujung-ujungnya akan membelenggu kebebasan sang suami tadi. Nah, itulah mungkin hal-hal yang harus kita waspadai dan juga harus kita lakukan ketika kita mendeteksi atau mensinyalir adanya kecemburuan yang muncul di antara pasangan kita. Ada perkataan salah seorang ustaz. Beliau menyebutkan bahwa seseorang yang terlalu cemburu, kebanyakan dari mereka akan sulit berinteraksi dengan sesama. Kenapa? Karena memang akan selalu merasa takut dan sulit menahan rasa amarah dalam diri mereka. Mereka akan selalu merasa paling benar dalam setiap perilakunya, dan mereka lebih sering lepas tanggung jawab terhadap kesulitan yang terjadi, atau bahkan lebih sering menyalahkan orang lain, lalu meminta mereka untuk mengubah perilaku mereka yang salah, yang akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai macam kesulitan. Oleh karena itu, kecemburuan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kecemburuan terhadap sesuatu yang tidak ada keraguannya. Untuk apa kita mencemburui pasangan kita kalau kita sudah memilih dia dikarenakan akhlaknya, gitu, agamanya, dan lain sebagainya yang benar-benar sama sekali kita tidak dapati keraguan dalam dirinya. Ya, oleh karena itu, tahan diri, jaga sikap, dan
benar-benar meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengokohkan hati dan jiwa kita dalam ketaatan dan keimanan padanya. Wallahu a'lam. أنت يا رب